Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Karamadan dengan NIM 23202 eh, dari kelas Basis Data D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan final project dari apa yang sudah saya buat dengan judul pergunaan spare part. Di sini sebelumnya saya minta maaf dikarenakan kamera saya lagi rusak, jadi saya tidak bisa menghidupkan kamera. Poin pertama yaitu arsitektur database, terus untuk poin keduanya yaitu tantangan, poin ketiganya solusi, poin keempatnya ini evaluasi performa, terus poin kelimanya adalah pengembangan lanjutan. Selanjutnya di sini saya sudah melakukan membuat sebuah laporan yang isinya tentang final project-nya. Yang pertama di sini ada perancangan arsitektur database. Arsitektur database yang saya bangun langsung di server ini. Desain skema data dirancang secara modular dengan memisahkan tabel master statis dengan tabel transaksional logistik yang pertumbuhannya sangat agresif. Secara fisik arsitektur ini terbagi menjadi 3 lapisan di HDSQL. Lapisan pertama adalah master data level yang memuat entitas mProduct, terus ada mra, terus ada mkategori, terus ada mgudang, dan yang terakhir ada mitra. Selanjutnya di sini ada di lapisan kedua ada transactional level, yaitu ada T pergerakan header, ada T pergerakan detail. Terus selanjutnya di sini ada fungsi dari pergerakan detail dan T pergerakan header ini mengisolasi kedatangan log data mutasi harian yang saat ini menampung sebanyak 100.000 baris data aktif. Dan lapisan ketiga di sini adalah agregational level berupa tabel snapshot saldo stok bernama stock snapshot untuk menyajikan sisa barang di setiap rak secara instan. Seluruh relasi ini dikunci secara aman menggunakan batasan Horegen key dengan konfigurasi cascading aktif seperti on update cascade dan on delete cascade langsung di level database engine. Untuk tantangannya di sini ketika sebuah database harus melayani pencarian kalkulasi analitis bersyarat dan manipulasi data berukuran besar di atas 100.000 record secara terus-menerus, tantangan terbesar adalah terjadinya beban komputasi, beban komputasi tinggi dan high CPU overheat pada database server. Jika database dibiarkan pasif dan hanya digunakan untuk menyimpan data mentah saja, sementara kalkulasi logika operasional seperti menghitung total variasi produk, terus mengkalkulasi valuasi finansial aset gudang, hingga mengoreksi sisa stok fisik akibat transaksi retur komponen rusak dilemparkan keluar, maka database server akan mengalami bottleneck akibat overload query agregasi yang berjalan berulang kali untuk membaca ulang ratusan ribu baris data dari awal. Untuk solusinya sendiri, di sini saya untuk solusi yang saya terapkan adalah memaksimalkan fitur internal DBMS dengan memindahkan seluruh komputasi berat dan otomatisasi logika bisnis langsung ke dalam database server.
Di dalam sistem ini saya telah menanamkan struktur store program terpadu secara konsisten yang mencakup 2 store function, 2 store prosedur, dan 2 trigger. Di sini 2 store function analitis yang ditanamkan bertugas melakukan kalkulasi matematika bersyarat untuk mendeteksi status kesehatan stok logistik, menyajikan total evaluasi nilai finansial aset, serta dihitung ragam variasi produk per kategori instan. Sementara untuk contoh store prosedurnya, di sini store functionnya di sini ada 1, 2, dan 3. Nah, di sini kenapa ada 3? Di sini saya satunya hanya nyoba saja, tapi yang saya kemarin buat itu adalah 2, dan begitu pun juga yang tentang store prosedur dan juga triggernya. Untuk penjelasan selanjutnya, di sini 2 store prosedur yang dibangun menjamin keamanan manipulasi multitabel lewat kontrol transaksi asid yang ketat untuk memutasi barang, audit stock of name harian, serta menangani pencatatan retur barang rusak. Otomatisasi pengawasan data ini disempurnakan oleh 2 buah trigger. Nah, di sini kenapa ada 3 ya, seperti yang saya bilang tadi, yang satunya hanya sebagai percobaan. Yang saya masukkan yaitu 2 pada video sebelumnya. Di sini fungsi triggernya untuk sebagai dinamis yang bekerja responsif di latar belakang untuk menjaga keakuratan papan snapshot saldo stok secara otomatis, baik pasca operasi mutasi baru, pembaruan kuantitas retur, maupun saat terjadi tindakan penghapusan dokumen transaksi. Selanjutnya di sini ada evaluasi performanya. Untuk evaluasi performanya, di sini kita langsung ke sini saja. Yaitu di sini saya menggunakan explain. Pengujian dilakukan secara empiris untuk membandingkan kecepatan memindai baris data sebelum dan sesudah dilakukannya optimasi indeks. Skenario-nya adalah menyaring data pengeluaran kuantitas barang bernilai tinggi khusus kelompok produk suku cadang bernomor 12. Di sini ID produknya adalah 12. Lalu sebelum optimasi query diterapkan, sistem pencarian berada dalam kondisi terburuk, yaitu memaksa terjadinya full tabel scan dengan tipe eksekusi all. Tipenya yaitu all. Terus database engine melakukan pencarian secara buta dan membongkar paksa seluruh isi ruang penyimpanan sebanyak 100.000 baris data dari awal sampai akhir, yang mengakibatkan delay eksekusi yang lambat di kisaran 0,0 hingga 0,15 detik. 0,015 detik pada lingkungan server lokal. Namun setelah saya menyetikkan optimasi berupa composite battery indexing, yaitu ini, pada kolom parameter produk dan kuantitas keluar terjadi lonjakan performa yang sangat radikal. Nah, untuk battery indexing di sini saya menggunakan create index, yaitu dengan indeks jalur cepat gabungan on, T pergerakan detail, ID produk, quantity barang keluar. Terus jalur pencarian langsung beralih menjadi tipe ref atau range. Nah, di sini tipenya itu berubah jadi tipe ref atau range. Database engine langsung melompat ke alamat memori fisik yang spesifik, berhasil mengabaikan lebih dari 99.000 baris data sampah dan memangkas rantai pemindaian baris data row scanning sebesar lebih dari 45% menjadi hanya
4.752 baris. Waktu pemrosesan data terpangkas hingga menyentuh angka uh, 0. Nah, di sini saya lupa screenshot untuk hasil eksekusinya. Di sini angkanya itu 0. Terus untuk pengembangan lanjutan yaitu seiring dengan pertumbuhan volume transaksional logistik pergudangan otomotif yang diprediksi akan terus membengkak menembus jutaan baris data infrastruktur hingga data ini direncanakan untuk menerapkan teknik tabel partisi tabel berdasarkan klaster rentang waktu, bulan atau tahun transaksi hulu. Teknik pemesanan file penyimpanan secara fisik ini akan menjamin respon eksekusi query operasional tetap stabil berada di angka 0 milidetik secara permanen walaupun kapasitas data terus bertambah secara eksponensial. Kesimpulannya, yaitu untuk kesimpulannya sendiri, di sini sinergi antara perancangan arsitektur database yang matang, implementasi arsitektur store program terpadu serta optimasi indeks terbukti sukses melahirkan sistem basis data pergudangan yang kokoh, responsif, aman secara transaksional, dan siap melayani pemrosesan data berskala besar secara konsisten. Demikian presentasi final project dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.